Shalom, semoga dan kita semua berharap kita semua dalam kondisi yang sehat-sehat saja ya, walaupun nampaknya pandemi belum selesai, tapi kita perlu terus berharap kepada Tuhan bahwa perlindungan Tuhan senantiasa melingkupi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belum tampil Mas Jati. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu judul Coram Deo ya. Mungkin istilah ini bagi kita agak sedikit asing ya, tapi ini sebetulnya istilah yang sudah sangat umum, populer ya, tapi kita mungkin jarang mendengar. Kata Coram Deo ini artinya itu di hadapan Allah ya, secara letterlek kata Coram Deo itu mengandung pengertian di hadapan mata Tuhan. Jadi ketika hidup kita itu betul-betul disorot oleh Tuhan ya, mata Tuhan melihat kita, itu istilah dalam bahasa Latinnya disebut dengan Coram Deo. Nah, hari ini kita belajar apa sih makna di hadapan Tuhan, di hadapan mata Tuhan, Coram Deo bagi kita semua. Saya ingin mengajak kita semua, Bapak Ibu, melihat Alkitab kita di dalam Mazmur 139 ya. Mazmur 139 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Teks ini seringkali dipakai sebagai ayat referensi bagi pengertian Coram Deo, bahwa Tuhan tahu ketika kita duduk atau berdiri dan bagaimana pikiran kita, Tuhan tahu di hadapan Tuhan. Saudara, apa jadinya kalau kita ini dalam kehidupan sehari-hari itu dipantau terus-menerus selama 24 jam? Pasti kita akan menjaga perilaku kita menjadi tidak ceroboh dan tidak sembrono. Nah, saya ingin sampaikan Bapak Ibu, di Amerika Serikat ada sebuah undang-undang yang disebut dengan Patriot Act. Undang-undang ini adalah undang-undang yang digunakan untuk mencegah tindakan terorisme. Nah, bagaimana undang-undang ini berjalan adalah bahwa undang-undang ini akan menyoroti setiap orang yang dianggap bermasalah dalam tanda petik. Mereka tidak hanya disoroti dalam waktu-waktu tertentu, tapi dalam seluruh kehidupan dia, ya, tidak hanya sekedar 24 jam, tapi sepanjang dia menjadi perhatian pemerintah Amerika Serikat, orang ini kehidupannya disorot dengan sungguh-sungguh. Lewat apa? Banyak hal, misalkan lewat CCTV. Jadi ketika dia di jalan di mall, ngambil uang di ATM, itu ada alat yang namanya CCTV itu yang akan merekam kehidupan orang itu dan kemudian diolah oleh badan FBI-nya Amerika Serikat, dipantau terus-menerus. Salah satu kota yang memiliki CCTV paling banyak di dunia itu adalah kota London dan New York. Jadi orang-orang di sana nggak bisa sebebas seenaknya sendiri, disorot terus. Kalau di Malang paling-paling sorotan CCTV itu hanya di perempatan jalan apabila ada kendaraan yang terobos lampu merah, kemudian bisa disorot, dicetak fotonya, kena tilang. Tapi itu pun di kota Malang tidak banyak. Tapi di Amerika Serikat itu banyak sekali CCTV yang menyoroti perilaku orang-orang tertentu. Kemudian bagaimana cara menyoroti yang berikut? Melalui transaksi kartu, entah kartu debit, entah kartu kredit, apapun transaksi itu menjadi pantauan pemerintah bagi orang-orang tertentu. Jadi kalau orang-orang di sana katakanlah beli di Indomaret misalkan pakai kartu debit, kartu kredit, maka perilaku transaksi itu akan dipantau.
Misalkan gajinya 1 bulan cuma 1 juta, terus bisa belanja 1 bulan 2 juta, itu menjadi kecurigaan pemerintah. Belum lagi kalau misalkan melakukan pencarian-pencarian di internet, ya saudara bisa seringkali lihat nonton film, ada orang yang menjadi buronan, dikejar, ditelusuri, ditelisik melewati pencarian-pencarian internet. Kemudian orang itu juga bisa dipantau aktivitasnya, keberadaannya melewati smartphone, handphone yang kita punya, Android atau iOS, itu bisa kameranya itu secara rahasia tiba-tiba merekam kegiatan kita, itu sangat bisa sekali. Sehingga kalau saudara mengamati dunia gadget saat ini, Huawei ya, merek HP Huawei itu diblokir oleh Amerika Serikat karena diduga alat atau gadget yang namanya Huawei ini bisa memantau kehidupan orang-orang pemakai gadget gawai Huawei ini. Jadi kalau saudara pakai yang Huawei, bisa dilihat sama siapa itu ya, Presiden Cina sekarang ini. Nah itu Xi Jinping apa siapa itu. Nah katanya begitu. Kemudian melewati sosial media, entah Bapak Ibu punya Twitter, YouTube, Instagram, semua. Kalau saudara nggak percaya, perhatikan ya, satu kali Anda googling, cari kaos kaki gitu aja, googling cari kaos kaki. Tiba-tiba saudara akan melihat di Twitter saudara, di YouTube saudara, di Facebook saudara, bermunculan iklan-iklan terkait dengan kaos kaki. Itu adalah pelacakan yang dilakukan oleh alat-alat elektronik terhadap kegiatan saudara. Makanya kenapa sih Apple itu sangat digemari banyak orang, karena meminimalkan pelacakan seperti itu. Pada tahun 3-4 tahun yang lalu ada kasus terorisme di Amerika Serikat, kebetulan terornya itu memakai iPhone 5S atau 5C, saya agak lupa. FBI kesulitan membongkar dan perusahaan Apple diminta membongkar, nggak mau. Jadi itu memang salah satu kelebihan daripada iPhone ya. Bagi saudara yang punya iPhone, agak sedikit terlindungi sedikit. Kemudian melewati drone dan lain sebagainya. Artinya saya mau sampaikan, manusia saja mampu melacak aktivitas kita selama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 364 hari dalam 1 tahun, manusia bisa. Apalagi Tuhan. Amin. Apalagi Tuhan, manusia aja bisa. Saya beberapa waktu yang lalu ya, entah 2-3 tahun yang lalu sama istri senang nonton film, kalau tidak salah judulnya itu Person Interest. Itu film yang memang memantau seseorang itu secara detail sampai orang itu ketangkap sebagai pelaku kriminal. Mereka ditelusuri semua gitu ya. Nah, saya sampaikan bahwa manusia aja bisa kok menelusuri keberadaan kita, melihat, memantau keberadaan kita, apalagi Tuhan. Itulah konsep daripada coram Deo di hadapan Tuhan. Nah, apakah kita kemudian resah kalau kehidupan kita terus-menerus di dalam mata Tuhan? Kalau kehidupan kita dipantau oleh sesama manusia melewati undang-undang Patriot Act dan sebagainya. Untung Indonesia belum ada undang-undang kayak begini Bapak Ibu. Yang ada di Indonesia adalah undang-undang penyadapan telepon oleh KPK. Tapi belum sedetail Amerika Serikat yang sampai seluruh aktivitas itu dilihat dan ditelusuri. Nah, kembali dalam konteks ini ya, bahwa kalau Tuhan manusia saja mampu mendeteksi, memantau, menyelidiki aktivitas kita, apalagi Tuhan. Apa keuntungannya kalau kita paham bahwa sebetulnya hidup kita itu ada di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, coram Deo. Apa? Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu. Ketika kita ada di hadapan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, dalam pantauan mata Tuhan, kita betul-betul ada di dalam jangkauan mata Tuhan, yang pertama itu membuat kita menjadi penuh sukacita. Kenapa? Coba saya akan bacakan Mazmur 121 ayat yang kelima yang berkata begini, Tuhanlah
penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kenapa kita sukacita? Karena ketika kita ada di hadapan mata Tuhan, ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, maka penjagaan Tuhan itu bisa kita rasakan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Amin. Sama kayak misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu baru punya anak kecil, masih umur 2-3 tahun, lari-lari, mainan kemana, pasti bapak itu akan mantau terus, ngeliat terus. Ketika anak itu jatuh, bapaknya langsung lari dan gendong anak itu kembali. Ketika anak itu main-main yang berbahaya, deketi kompor misalkan, bapak itu langsung lari, gendong anak itu. Kenapa? Karena anak itu ada persis di hadapan mata bapaknya. Sama dalam kehidupan kita. Ketika kita persis ada di hadapan mata Tuhan, di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, engkau tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu resah. Ketika engkau jatuh, Tuhan gendong. Ketika engkau kekurangan, Tuhan cukupkan. Ketika engkau bermasalah, Tuhan angkat kehidupanmu. Kenapa? Karena engkau ada di hadapan mata Tuhan. Amin. Saudara bisa tangkap ini? Bahwa ketika Tuhan ada di hadapan kita, ketika coram Deo itu ada dalam kehidupan kita, kita penuh sukacita. Saudara perhatikan kalimat di dalam ayat ini, Tuhanlah penjagamu. Yang menarik saudara, kata penjaga ini dalam bahasa Ibrani itu dituliskan dengan kata syamar. Kata syamar itu menunjukkan kepada satu aktivitas yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Kalau kita punya penjaga yang tidak pernah tertidur, yang tidak pernah terlelap, kita nggak akan pernah kekurangan satu apapun karena dia pantau kita 24 jam total. Satpam bisa tertidur, ya kan? Penjaga bisa lelah, bisa capek. Tapi Tuhan penjagamu. Tuhanlah syamar itu yang enggak pernah terlelap. Apapun, ketika engkau nangis meneteskan air mata, Tuhan melihat. Ketika engkau dalam kondisi yang letih, lesu, Tuhan melihat, menjagamu. Itu yang pertama, yang tidak pernah terlelap. Yang kedua, penulisan Mazmur ini kalau Bapak Ibu perhatikan sungguh sangat menarik. Ada permainan kata, ada matahari, ya, ada bulan, ada keluar, ada masuk. Pada ayat pertama dikatakan ada langit, ada bumi. Selalu ada paradigma yang membuka dan menutup. Apa artinya? Ini bicara tentang komplit. Penjagaan Tuhan yang komplit. Baik engkau keluar ataupun masuk, aku penjagamu. Itu kata Tuhan. Baik engkau pada waktu engkau menghadapi siang ataupun malam, aku penjagamu. Ketika engkau di langit atau di bumi, aku penjagamu. Komplit, bicara tentang komplit. Saudara, kalau kita dijaga secara komplit oleh Tuhan, satu hal yang bisa kita rasakan, sejahtera dan sukacita. Amin. Saudara, dunia mungkin menawarkan jaminan-jaminan tentang asuransi. Tapi saya tidak pernah menemukan ada asuransi yang komplit. Asuransi itu pasti ada spesifikasinya, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, asuransi hari tua, asuransi pekerjaan, pensiun, dan sebagainya. Ada berbagai macam asuransi. Tidak ada satupun asuransi yang komplit, yang menjamin 100% kehidupan kita. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau sampaikan, asuransi yang komplit, yang total hanya di dalam Tuhan. Keluar masukmu Tuhan jaga. Di langit, di bumi Tuhan jaga. Pada waktu siang, pada waktu malam
Tuhan jaga. Ini makna dari coram Deo. Hidupmu ada di depan Tuhan. Yang kedua, kalau bahwa coram Deo itu membuat kita sukacita. Yang kedua, coram Deo itu mengajar kita untuk tanggung jawab. Mazmur 139 ayat yang ke-23, 24 berkata begini, selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ketika kita di hadapan Tuhan, pasti ya kita harus punya konsekuensi logis untuk hidup bertanggung jawab. Saya yakin ketika ada orang yang mengawasi kehidupan kita nggak sembarangan dalam hidup ini. Tapi yang menarik hati saya adalah kalimatnya yang dituliskan oleh Raja Daud ini. Selidiki aku ya Tuhan, kenali hatiku, ujilah aku, kenalilah pikiran-pikiranku. Apa sih artinya? Artinya sebetulnya Daud itu tidak paham akan seluruh kehidupannya. Ada bagian-bagian dari diri kita ini yang kita nggak kenal tapi Tuhan tahu. Saya ingin sedikit sampaikan salah satu teori psikologi yang umum ya diajarkan di kelas-kelas psikologi adalah bahwa kepribadian manusia itu bisa dipelajari dari teori orang yang namanya Johari ya. Yang suka belajar psikologi bisa googling, search namanya itu Cendela Johari. John Ingram sebetulnya namanya, tapi disingkat Johari, Cendela Johari. Dalam kehidupan manusia itu ada 4 cendela, ada 4 kisi. Ada diri yang terbuka. Diri yang terbuka itu apa? Diri yang kita sengaja kita expose ke orang lain. Saya pakai jas, pakai dasi, ini adalah diri saya yang terbuka. Anda bisa ngelihat ini. Yang kedua adalah diri yang bertirai. Diri yang bertirai itu saya tahu tapi Anda nggak tahu. Apa itu motivasi saya? Ketika saya jengkel dengan Anda, saya tutup-tutupi, Anda nggak tahu. Ketika ada orang yang cinta kepada Anda dan dia disimpan, orang itu nggak tahu. Itu bagian diri yang bertirai. Tapi ada juga bagian diri yang tersembunyi, ya, yang tersembunyi. Saya mungkin kebalik, yang bertirai itu orang lain tahu, tapi saya nggak tahu. Yang tersembunyi itu bagian diri saya yang saya tahu, orang lain nggak tahu. Tapi yang menarik, ada diri yang terasing. Diri yang terasing itu saya tidak tahu, orang lain nggak tahu. Tapi ada dalam perilaku kita. Misalkan perilaku apa? Minder. Kenapa sih saya kok minder? Saya nggak tahu. Tiap kali ketemu dengan perempuan cantik kok saya nggak berani apa-apa, keringat dingin mengucut dan sebagainya. Dan saya nggak tahu kenapa, itu bagian dari diri kita yang terasing, yang orang lain nggak tahu. Ternyata bagian diri yang terasing itu dimunculkan oleh karena peristiwa pengalaman traumatik di masa yang lampau. Saya nggak akan bahas lebih detail, tapi yang saya mau katakan begini, ada bagian dari kita yang kita nggak tahu tapi Tuhan tahu. Amin. Allah ngerti kelemahanmu, Tuhan tahu. Kenapa engkau melakukan ini itu, Tuhan tahu. Makanya Daud berkata, selidiki aku ya Tuhan. Kenalilah aku, supaya aku tidak berlaku serong. Orang yang selingkuh berkali-kali, dalam penelitian psikologi sebetulnya dia tidak ingin selingkuh, tapi ada dorongan, ya impuls di dalam dirinya yang untuk melakukan itu terus-menerus, dan dia terus menangis dan berkata, Tuhan kenapa kok aku melakukan kayak begini? Dan Daud berdoa, Tuhan kenalilah diriku ini, ketahuilah aku ini. Orang yang jengkel itu saudara, kadang dia ngerti, tapi dia nggak paham kenapa muncul sikap yang menjengkelkan dalam diri kita ini, gitu loh. Dan orang itu penuh dengan pergumulan. Nah itu yang didoakan oleh Daud, Tuhan kenali aku, ketahuilah aku, supaya apa? Ketika aku serong, ketika aku melenceng, Engkau menuntun aku, Engkau membimbing aku. Makanya saudara perhatikan Daud hidupnya itu sebetulnya nggak mulus-mulus amat. Saya baca satu buku judulnya Dark Side Leadership, itu Daud adalah pribadi yang memang kekurangan kasih sayang dan kekurangan perhatian, sehingga dia menyedot perhatian dan kasih sayang dari sembarang orang.
Istri orang diambil, istrinya Urea. Ya, kemudian Abigail masih istri orang, dia tembak. Siapa kamu? Bujang ya? Enggak, aku udah punya suami. Nanti kalau suamimu mati, kirim salam ya buat saya. Itu Daud itu. Selalu menyedot perhatian. Nah, dalam diri kita banyak kelemahan Bapak Ibu. Maka adalah sangat bertanggung jawab kalau kita berdoa, Tuhan kenali kelemahanku. Dan tolong aku untuk berjalan dalam jalan yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus punya inisiatif untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan, tidak ceroboh, tidak lalai dalam ibadah, menjalankan kekudusan karena engkau hidup di hadapan Tuhan. Daud pernah berkata, kemana aku lari darimu? Aku terbang ke langit, engkau ada di sana. Aku masuk ke dalam lubang semut, engkau pun ada di sana. Jadi kalau saudara melakukan dosa, kesalahan, di mana engkau pikir tidak ada siapapun yang tahu, Tuhan matanya melihat dengan jelas perbuatanmu. Amin. Ini yang membuat kita gentar di hadapan Tuhan. Jangan dipikir kalau tidak ada orang, tidak ada kenalan, tidak ada siapa-siapa, kemudian kita berbuat dosa di tempat yang tersembunyi, tidak ada orang yang tahu. Salah. Waktu saya masih sekolah minggu dulu ada lagu begini, mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Lagu itu diinspirasikan dari kata coram Deo. Engkau di tempat yang terpencil pun, apapun yang engkau kerjakan, Tuhan tahu. Saudara, dari sini kita bisa menyimpulkan, apa sih yang dimaksud dengan coram Deo? Apa sih yang dimaksud dengan hidup di hadapan Allah? Saya mau sampaikan sederhana. Hidup di hadapan Allah adalah hidup di bawah otoritas Allah. Ada di bawah wewenang Tuhan. Dan hidup di dalam hadirat Tuhan adalah hidup untuk kemuliaan Tuhan. Apakah engkau jatuh atau bangkit? Apakah engkau miskin atau kaya? Engkau ada dalam otoritas Tuhan. Saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri. Jadi saudara yang terkasih, mari kita pahami bahwa ketika kita sadar bahwa hidup kita itu di hadapan Tuhan, yang pertama, engkau akan penuh dengan sukacita dan sejahtera. Amin. Karena engkau dapat penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Tapi yang kedua, karena engkau hidup di hadapan Tuhan, engkau akan bertanggung jawab. Tidak ada yang tersembunyi. Suami boleh tidak tahu, istri boleh tidak tahu, tapi Allah tahu semua yang tersembunyi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, Bapak Ibu yang terkasih.